Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhlisin, para pengurus, ketua masjid, imam masjid, tak sebutkan satu persatu. Insyaallah yang hadir pada kajian subuh kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sehubungan dengan kami rombongan mau berangkat hari Selasa dengan Kiai Royan, saya minta satu Fatihah. Mudah-mudahan dilancarkan perjalanan pulang pergi ke Mekah sampai ke Batam lagi. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, dan insya Allah semua Bapak Ibu segera akan juga disampaikan, diberangkatkan oleh Allah ke Mekah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini pada subuh kali ini saya akan melanjutkan kajian hadis arba'in yang ke-17. Kalau yang kemarin 16, jangan marah, hari ini hadis arba'in ke-17. Ini kalau disimpulkan bisa juga judulnya, kalau kita menjaga hak-hak, menghargai dan menghormati sesama manusia, berarti orang itu berperi kemanusiaan. Tapi kalau kita juga menyayangi, berkasih sayang dengan hewan, bahasa Indonesianya berarti berperi kebinatangan, berperi kehewanan. Kesimpulannya bukan itu saja, tapi banyak. Bagaimana hadisnya? Hadis ini datang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhata wal yuhadda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslimun. Hadis ini datang dari Abi Ya'la, Pak Ya'la, berarti nama anaknya Ya'la. Kalau punya nama anak Abdurrahman, maka bapaknya dibilang Pak Abdurrahman. Dari Pak Ya'la, nama aslinya adalah Shaddad, putra dari Aus. Beliau mu'allaf. Beliau pernah jadi gubernur di Hims. Setelah meninggalnya Sayyidina Utsman, beliau pindah hijrah ke Palestina. Wafat di Palestina usia 75 tahun. Hadisnya nggak banyak. Hadisnya sekitar 50-an, 50 hadis. Karena beliau sibuk dengan perang, sibuk bernegosiasi dengan beberapa kafilah-kafilah di daerah Jazirah Arab. Bahkan meskipun beliau sibuk dengan perang, tapi beliau dijulukin ahli fikih, ahli agama oleh Abu Darda. Kalau kalian melihat dari sahabat Nabi yang faham dengan agama, maka kalau ingin kalian puas dengan pelajaran agama, maka belajarlah dengan Shaddad bin Aus. Hadis yang terkenal Shaddad bin Aus ini adalah
mengeluarkan hadis dari Nabi tentang Sayyidul Istighfar. Kalau kita tahu istighfar paling pendek Astaghfirullahaladzim, ternyata ada istighfar yang paling terbaik, yaitu Sayyidul Istighfar. Kalau ada manusia baik, tapi ada manusia yang paling baik. Kalau ada nabi yang baik, ada nabi yang terbaik. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad. Sayyidul Istighfar riwayat dari Shaddad bin Aus. Man qalaha fi lailatihi famata, man qalaha fi lailatin wa mata fi lailatihi dakhala jannah. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada malam hari lalu kemudian dia tidak sampai subuh meninggal, dakhala jannah, maka masuk surga. Wa man qalaha fi yaumihi wa mata wa man qalaha fi yaumihi wa mata dakhala jannah. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada siang hari sebelum terbenam matahari, dia meninggal atau wafat, maka masuk surga. Bagaimana Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu, kalau belum hafal, hafalkan, sayang. Istighfar yang paling tinggi tingkatannya adalah Sayyidul Istighfar, karena sahih hadisnya dari Nabi. Setidaknya dalam sehidup sekali ini paksakanlah hafalkan istighfar. Ini kadang di orang banyak zikir tak hafal, tapi kalau sama lagu hafal. Sikuk bagi dua, terus overdosis hafal semua, cepat hafal. Anak-anak pun cepat hafal. Tapi Sayyidul Istighfar ditanya tak ngerti dengan Sayyidul Istighfar. Shaddad bin Aus juga ada hadisnya yang populer, ada yang populer. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, hadis datang dari Shaddad bin Aus. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menahan nafsunya, lalu kemudian wa amila lima ba'dal maut, mengamalkan atau berbuat amal baik. Amal baik ini adalah lima ba'dal maut, digunakan untuk bekal mati. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menahan nafsunya dan beramal berbuat baik untuk bekal mati. Wal ajiz, dan sebaliknya, berarti kalau sebalik daripada cerdas, tapi kalimatnya menggunakan al ajiz. Ajiz itu lemah. Kalau di antonim yang sebenarnya cerdas itu kan bodoh sebenarnya. Cuma kan tak enak juga dibilang orang yang bodoh. Orang yang lemah pemikirannya adalah manittaba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Sudah punya baju banyak, masih asik nak beli baju lagi. Ini bukan tentang haram dan haram, bukan haram dan tak haram, tidak. Tapi orang yang tidak cerdas adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahil amaniyah, dan selalu berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang semu, angan-angan belaka. Coba kalau aku punya mobil, pasti aku setiap hari keliling di Batam ini kasih sedekah. Coba aku punya rumah besar, aku tampung anak yatim. Hanya berangan-angan. Sekali dikasih rumah besar, jangankan menampung anak yatim, kasih sedekah ke masjid 1000 susah. Jadi hanya berangan-angan belaka. Ini adalah orang yang tak cerdas, kata Nabi. Ini hadis dua yang paling populer dari Shaddad bin Aus, tapi yang paling populer kan Sayyidul Istighfar. Lalu bagaimana hadisnya? Kata Rasulullah SAW, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan, mewajibkan, menuliskan ihsan kepada segala sesuatu yang ada di bumi. Maknanya apa? Setiap segala sesuatu di muka bumi ini, perbuatan manusia mesti harus disisipkan ihsan. Apa itu ihsan? Diambil dari kata ha, sin, non, hasanah. Hasan, Husain, ahsan, husnan, sama artinya baik. Setiap segala sesuatu, kata Allah, wajib kalian berbuat baik. Sisipkan ihsan dalam segala aktivitas kalian dalam kehidupan dunia ini. Apa itu ihsan? Kalau ihsan ini ditarik dengan makna berbakti kepada orang tua, karena kalimatnya juga menggunakan ihsan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sering saya sampaikan, berbuat baik kepada orang tua, Allah menyebutnya dengan kata ihsan. Apa itu ihsan dengan berbuat baik kepada orang tua? Membalas budi orang tua lebih daripada semestinya.
Seperti apa? Kalau ada orang mengatakan dia sudah membalas budi orang tua karena sudah umrohkan, karena sudah hajikan, apakah itu termasuk ihsan? Belum. Kalau ada orang dia mengatakan saya sudah berbuat baik kepada orang tua karena saya sudah belikan emas sampai 20 kg, apakah itu termasuk ihsan? Belum. Kalau ada orang mengatakan setiap hari saya layanin orang tua saya gendong. Bahkan kalau ada orang mengatakan saya gendong emak saya pergi ke Mekah, balik lagi ke Batam, digendong jalan kaki, apakah itu termasuk ihsan yang dimaksud Allah? Belum. Artinya apa? Kalau kita sebanyak apapun berbuat baik kepada orang tua, tak bisa membalas satu rintihan orang tua ketika melahirkan kita yang sampai berdarah-darah, bahkan ada yang meregang nyawa. Artinya apa? Membalas budi orang tua unlimited, tidak ada batasnya. Itulah ihsan, lebih daripada semestinya. Satu, ihsan kepada orang tua adalah kita membalas lebih daripada semestinya. Lalu bagaimana caranya Pak Ustadz untuk bisa berbuat ihsan kepada orang tua sampai kita sendiri meninggal? Jadi kalau orang tua sudah meninggal, terus kita sedekah. Ada duit, ini sedekah untuk emakku, ini sedekah untuk bapakku yang sudah meninggal. Sampai kita sendiri kembali kepada Allah, baru kita sudah punya batasan bisa membalas orang tua. Artinya Bapak Ibu, maknanya ihsan ini jangan pernah jangan pernah berhenti untuk berdoa dan berbuat baik. Sedekahkan untuk emak dan bapak kita. Itu kepada orang tua. Lalu ihsan juga ada dalam ibadah. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau iman, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadari wal khairihi wa syarrihi. Kalau iman itu adalah rukun 6, rukun iman yang 6 sudah tahu kita. Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji kalau mampu. Dan ihsan dalam ibadah itu tingkatan lebih daripada iman, lebih daripada Islam, paling tinggi. Apa itu ihsan kalau beribadah dikategorikan kepada Allah? Ihsan kepada Allah, beribadah kepada Allah itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah seakan-akan selalu diawasi oleh Allah, seakan-akan selalu ditengok oleh Allah. Itu namanya ihsan. Jadi ihsan ke orang tua, membalas budinya lebih daripada semestinya. Ihsan kepada Allah adalah beribadah seakan-akan selalu diintip oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, surat Al-Infitar ayat 10 dan 11. Sesungguhnya kalian ada malaikat yang menjaga dan meneliti, mengawasi perbuatan kalian. Siapa itu? Kiraman katibin, malaikat yang selalu dimuliakan oleh Allah, katibin, dan yang selalu mencatat amalmu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Setiap hari kita diawasi tidak hanya oleh Allah, tapi diawasi oleh malaikat. Lalu bagaimana kita bisa menghadirkan tauhid ihsan ini, keyakinan ihsan dalam hati ini? Bapak Ibu bisa ditengok di berbagai mall, pasar, ketika ada seseorang yang berbuat jahat, misalkan datang ke supermarket, tiba-tiba di luar ada bacaan Anda diawasi CCTV. Besar tulisannya. Pak Ustadz, kata yang punya market, sejak saya pasang tulisan ini Anda diawasi TV, tidak ada helm-helm yang hilang Pak Ustadz. Padahal CCTV-nya belum dipasang, malingnya aja goblok. Takut dia. Sejak ada tulisan Anda diawasi CCTV, tak ada helm yang hilang Pak Ustadz, kata yang punya warung, yang punya market. Padahal CCTV belum. Artinya apa? Maling, orang siapapun saja kalau sudah tahu ada CCTV, malu dia berbuat, takut dia berbuat jahat. Sementara kita sendiri lebih daripada CCTV yang mengintip kita, Allah langsung, malaikat langsung. Tapi kenapa orang masih banyak berbuat jahat, berbuat maksiat? Makanya Bapak Ibu, kalau ingin menguji ikhlas tidaknya kita beribadah, uji ketika kita sendirian. Kalau kita sholat di rumah, banyak sholatnya, sujudnya lama, berarti itu adalah ikhlas, berarti kita sudah ihsan. Kadang ada orang beribadah karena banyak orang nengok, dilamain dia. Karena banyak orang tengok, oh ini ada ulama, ini ada ustadz di belakang, aku ngaji lah banyak-banyak. Tapi ketika sendirian di rumah, jangankan mau baca Al-Quran, sholat sunat susah.
Berarti untuk mengukur riya, untuk mengukur ikhlas beribadah, untuk mengukur apakah ada ihsan dalam diri kita, tes kita sendiri ketika kita sendirian, dimanapun itu berada. Apakah kita mampu untuk menahan tangan kita untuk menengok hal-hal yang tidak disukai oleh Allah di HP? Apakah bisa kita menahan untuk tidak menengok mata kita orang-orang yang buka aurat di HP? Maka uji kita sendiri. Jangan mengukur ke orang, mengukur diri sendiri. Apakah saya ikhlas beribadah? Apakah saya sudah bisa melakukan ihsan? Apakah saya takut dengan Allah? Takut dengan Allah tidak diukur dengan banyaknya sholat, tapi ketika kita sendirian di hotel, di toilet, di kamar, sendirian, apakah kita mampu untuk bisa melakukan ihsan, merasa diawasi oleh Allah? Dan sudah jelas di Al-Quran tadi disampaikan Al-Fitor, kita setiap gerak-gerik langkah kita itu diawasi oleh malaikat. Maka ihsan dalam beribadah adalah sesungguhnya kita merasakan kita diawasi Allah. Kalaulah memang kita tak bisa nampak Allah, karena manusia tak mungkin bisa nampak Allah. Yang nampak Allah nanti di surga itu pun tergantung amal kita. Kalau amal kita baik, amal kita tinggi, insya Allah tidak hanya setiap minggu, tapi mungkin setiap hari kita melihat Allah. Maka ihsan ini adalah ketika kita beribadah seakan-akan diawasi Allah. Kalau kita tak melihat Allah, maka yakinkan dalam hati bahwa kita yakin akan diawasi dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-An'am ayat 103 kata Allah, la tudrikul absara wa la yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar, tidak mungkin mata manusia itu bisa melihat Allah. Wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, dan justru Allah lah yang melihat mata kita. Jadi kalau ada orang bisa mengatakan saya bisa melihat Allah, itu murtad. Nabi Musa saja tak mampu, maksa untuk pengen ketemu dengan Allah. Nabi Musa akhirnya Allah tidak tampakkan wujudnya. Allah tampakkan sinarnya saja sudah pingsan. Jadi kalau kita pengen ketemu dengan Allah, pengen melihat Allah, tak usah jauh-jauh tingkatan kita ingin melihat Allah. Lihat matahari 5 menit, mampu nggak kita? Kalau nggak, buta mata kita. Jangankan mau melihat Allah, lihat ciptaan Allah saja kita tak mampu. Jangankan mau menghadap kepada Allah, menghadapi harimau macan kita takut. Jangankan harimau, ada orang masih takut dengan tikus, masih takut dengan kucing, masih mau nengok Allah. Melihat ciptaan Allah saja kita tidak mampu. Orang mau datang ke bulan saja, beragam alat yang harus dipakai untuk bisa hidup di bulan. Apalagi kita meninggal Allah. Kita mau menaklukkan alam yang diciptakan Allah, tak bisa. Kita menyelam, bisa menyelam kita sampai 2 jam, mati kita kalau nggak pakai alat. Jadi jangan terpikir bisa nggak, kan banyak orang ini tauhidnya. Saya ini, ada orang-orang Yahudi mengatakan saya ini bisa menyembah Tuhan yang bisa saya rasakan, yang bisa saya lihat, yang bisa saya sentuh. Nah, ini namanya tauhid Yahudi. Jadi kalau ada orang sekarang masih tidak percaya dengan Allah, dia pengen saya bisa menyembah Tuhan kalau saya bisa melihat, merasakan dan menyentuh, itu murtad itu. Jadi kalau kita ingin maksa melihat Allah, tak bisa, karena kita tidak kemampuan. Itu sudah janji Allah. Lalu ihsan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'? Kalau ihsan kepada orang tua sudah dijelaskan, membalas lebih daripada semestinya. Ihsan kepada Allah, beribadah seakan-akan diawasi oleh Allah. Tapi ihsan secara umum apa artinya? Maka di syarah hadis Al-Arba'in ini sudah sebutkan, ihsan itu maknanya ar-rifqu war-rahmah, lembut dan kasih sayang, kelembutan dan kasih sayang. Yang dimaksud ihsan dalam hadis ini, kata Rasulullah, kalian harus selalu bersikap lemah lembut dan berkasih sayang. Itu makna daripada ihsan. Seperti apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk berkasih sayang, untuk selalu menjadikan semua apa yang disampaikan Rasulullah, yaitu adalah menebar kasih sayang dan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Itu terbukti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Taif sampai dilempar berdarah-darah, dari pelipisnya menetes ke pipinya, dilempar dengan batu. Rasulullah sampai menangis, bersembunyi di balik bukit. Ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Ya Allah,
hari ini saya dilempar batu, saya berdarah-darah, saya malu di depan mereka ya Allah. Tidak mengumpat Rasulullah, hanya mengadu saja. Tapi Allah tahu perasaan Nabi. Nabi terpojok, bahkan kalau sempat Nabi tidak bersembunyi, bisa saja mati, sudah terancam nyawanya. Bisa saja Nabi sudah terbunuh, tapi Nabi bersembunyi. Kata sahabat, gimana ini Rasulullah? Sudah kalah, begitu banyak orang-orang Taif di situ, laknat semuanya. Tapi sekarang alhamdulillah, karena berkat doa Rasulullah SAW, hanya berdoa dan mengadu saja. Lalu Allah SWT mengutus malaikat penjaga dari segala bukit, penjaga dari segala gunung. Apa kata malaikat datang? Ya Muhammad, kau tunjukkan bukit mana yang paling tinggi, kau tunjukkan mana gunung yang paling besar Muhammad, aku timpakan kepada mereka. Kalaulah terjadi pada Nuruddin, diancam, dibunuh, atau bahkan dilempar, saya mungkin pasti matikan aja semua malaikat. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Muhammad? Bahkan justru Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma ukhruj min aslabihim may yu'minu billah. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbih mereka, anak, cicit, cucu semuanya Rasulullah, menjadi orang yang beriman kepadamu ya Allah. Kata Rasulullah SAW. Diterima oleh Allah. Sampai sekarang orang-orang Taif semuanya seluruhnya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini bukti salah satu Rasulullah bahwa dia datang ke dunia ini dengan kelembutan dan kasih sayang. Karena Nabi datang ke dunia diutus oleh Allah bukan dengan kekerasan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalimatnya menggunakan lil alamin, tidak menggunakan lil muslimin, lil mu'minin. Aku tidak mengutusmu Muhammad, melainkan engkau adalah rahmat, memberi kasih sayang, menebar kasih sayang dan kelembutan kepada seluruh alam, bukan kepada seluruh orang Islam, bukan kepada seluruh orang beriman. Itulah kenapa agama kita tidak dinamakan Muhammadinism. Ajaran Muhammad tidak. Agama kita disebut oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, pada hari itu, pada saat itu kata Allah, aku sudah sempurnakan agamamu kepadamu Muhammad dan kamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku kepadamu semua wahai Muhammad dan kaumnya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku sudah ikhlaskan, aku ridho kepada kalian Islam sebagai agama. Makanya agama kita dinamakan Islam, bukan Muhammadinism. Islam diambil dari kata salam. Islam adalah kedamaian, Islam ada keselamatan. Diambil dari kata salam, kedamaian, keselamatan. Kenapa? Karena Allah juga Maha Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah, engkau adalah zat yang Maha Salam, pemberi keselamatan dan kedamaian. Wa minkas salam, dan darimu ya Allah segala keselamatan dan kedamaian di dunia ini. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu ya Allah kembali keselamatan itu. Fahayna rabbana bisalam, maka aku memohon kepadamu ya Allah, hidupkan kami di dunia ini dengan kedamaian dan keselamatan. Wa adkhilnal jannata darussalam, dan masukkan kami ya Allah ke surgamu darussalam, sebagaimana surga itu adalah kampung, desa, kota, negeri keselamatan. Jadi Islam itu adalah Islam damai. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu ekstrim, Islam itu adalah intoleran, Islam itu adalah agama yang radikal, itu tak betul. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah itu mewajibkan kepada kalian selalu berlemah lembut dan berkasih sayang. Contohnya, dulu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW ada, tak sampai hati juga saya sebutkan hewan, anjing. Anjing ini najis apa suci? Ada seekor anjing yang najis, yang kotor. Dia kelaparan, duduk kelaparan sambil menjulur lidahnya. Kalau dia itu tak makan, dilihat dari kesehatannya dia pasti mati. Lalu tiba-tiba datanglah lewat wanita tunasusila, wanita bordir. Saya tak disebutkan. Kalau bahasa Inggrisnya bitch, B-I-T-C-H. Datang seorang bitch ini, tunasusila, nengok anjing yang kehausan, tak tega dia. Dibukalah sepatu yang kotor. Bayangkan,
anjing yang najis, perempuan yang kotor karena dia profesinya adalah tunasusila. Tunasusila apa tunawisma? Lalu kemudian diambillah sepatu yang kotor. Sepatu kotor itu diikat talinya, lalu diambillah air di sumur. Bayangkan tiga-tiganya sama-sama kotor. Diminumkanlah air yang diambil dari sepatu yang kotor ke anjing yang najis. Akhirnya anjing itu bisa selamat dan hidup. Gara-gara ini perempuan ini bisa masuk surga. Tapi ini bukan syariat Nabi. Ini zaman sebelum Islam datang. Jangan pula nanti pulang ke rumah, ayo kita rame-rame beli anjing. Kenapa? Kasih minum saja masuk surga. Apalagi kita bikin rumahnya. Jangan, najis, tak boleh. Jangan boleh. Ini kan banyak kemarin itu dipakai untuk sesuai keadaannya. Karena lagi rame-rame menyiksa anjing misalkan, tiba-tiba langsung dikeluarkan. Ini bukan syariat Nabi Muhammad. Syariat sebelum Nabi Muhammad. Jadi apa maknanya? Substansinya, berkasih sayang kepada seekor anjing yang najis saya bisa menyebabkan perempuan yang kotor ini bisa masuk surga, apalagi kita berkasih sayang kepada manusia. Ini substansinya. Sebaliknya juga ada seorang yang laki-laki rajin ibadahnya, malamnya puasa, malamnya itu qiyamul lail, siangnya puasa, tidak berhenti ngaji Al-Quran siang hari, malam hari. Tapi ternyata di rumahnya dia punya kucing yang ditahan. Dari saking jengkelnya sama kucing ini, dia kurung kucingnya di rumah sampai mati. Meskipun dia sudah puasa setiap hari, ibadah tahajud setiap malam, tapi dia menyiksa kucing sampai mati. Tidak dipukul, hanya tidak dikasih makan. Dari saking jengkelnya ditahan, dikurung kucing, mati. Gara-gara itu dia tidak masuk surga, masuk neraka. Dan baru-baru ini sudah ada di viral, laki-laki itu menyembelih kucing. Orang Bengkulu kalau nggak salah, ditangkap. Setelah ditangkap pakai ayat pula dia. Al-Maidah ayat 3 katanya. Memang di Al-Maidah ayat 3 itu tidak disebutkan yang haram khinzir dan kalbun. Yang haram dikonsumsi itu adalah anjing dan celeng, babi. Tapi di situ tidak disebutkan kucing. Dia mengatakan kucing ini halal. Apa salahnya? Sama dengan kamu menyembelih ayam lalu dibikin vlog, dibikin konten, dimasak. Apa salahnya? Dia tidak tahu, dikira semua ajaran Islam itu hanya Al-Quran. Sama dengan kita, ada nggak menjelaskan Al-Quran sholat subuh itu 2 rakaat? Tidak ada. Dari mana? Dari hadis Nabi. Jadi kalau ada orang yang menyembelih kucing karena tidak ada Al-Quran, dia salah. Nabi menjadikan kucing itu hewan peliharaan. Dicincang dia, tega dia. Karena kucing yang disembelih itu, yang dimutilasi, dia punya bayi 3 itu. Saya tengok videonya. Na'udzubillah min dzalik. Ini jangankan sampai menyiksa kucing seperti ini. Ada orang yang ahli ibadah ditahan sampai kelaparan mati, dia masuk neraka. Apa maknanya substansinya? Menyiksa hewan saja menyebabkan kita masuk neraka, apalagi kita tidak menegur sapa, saling menyakiti, saling senggol menyenggol dengan orang, dengan tetangga. Gimana kita bisa masuk surga meskipun kita beribadah, umroh berkali-kali, sujud berkali-kali? Dari hadis ini kita sudah disampaikan, dinasihati oleh Rasulullah SAW, jangan berbuat dan menyiksa hewan saja, apalagi manusia. Kita diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW ihsan ala kulli syai', kepada segala satu, berkasih sayang. Makanya ketika Nabi SAW pegang Hasan dan Husain, cucunya, dicium, dipeluk oleh Rasulullah, datang orang Badui, Muhammad, aku punya anak 10 laki-laki, tak seperti kamu. Kamu tuh ini kali, manjain kali sama. Dicium, aku tak pernah cium anakku yang 10 laki-laki itu. Maka Rasulullah langsung menyampaikan hadisnya. Apa kata Rasulullah? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang berbelas kasih, yang punya kasih sayang, yang menebar kelembutan dan kasih sayang, yarhamuhumur Rahman, akan selalu diberikan kasih sayang, akan selalu dikasih sayangi Ar-Rahman oleh zat, oleh Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Makanya dalam bismillah itu bukan bismillahil qawiyil matin, bismillahil qahharil jabbar. Allah menggunakan kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih,
dan Maha Penyayang. Padahal nama Allah banyak, 99. Kenapa Allah menggunakan Rahman Rahim? Allah ingin menyampaikan kepada kita, jadilah manusia yang punya kelembutan dan kasih sayang. Tidak hanya kepada seorang muslim saja, tapi seluruh alam. Sebagaimana Allah diutus, sebagaimana Rasulullah diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbelas kasihlah, berkasih sayanglah kalian, kata Rasulullah, kepada man fil ardi, penduduk di bumi, maka penduduk langit yarhamkum man fis sama, penduduk langit, malaikat, bahkan Allah akan berkasih sayang kepada kita. Sampai hati ada orang dia mampu hanya dibelikan menambah mobil, nambah rumah, nambah baju, nambah jam tangan, sementara ada tetangga anak yatim lagi kelaparan. Sampai tega hati ada orang-orang banyak di luar sana, dia mau menambah mukena, padahal mukena masih bagus, sementara ada anak yatim di panti asuhan, jangankan pakai mukena yang bagus, dia compang-camping. Karena itulah disebut oleh Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu adalah orang yang menghardik, yang dia tega membiarkan anak yatim kelaparan, sementara dia makan enak, nambah mobil, nambah. Bukan tak boleh, ini bukan tentang haram dan haram, bukan tentang haram dan tak haram. Tapi sampai hati orang ini bisa menambah dunianya, sementara ada tetangga dan saudara yang masih kelaparan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa pendusta agama lagi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak termotivasi untuk bersedekah kepada fakir miskin. Masih banyak nampak di mata kita orang-orang yang tak bisa makan, tak pakai baju, sampai hati kita kadang bahkan pamer-pamer. Inilah yang dimaksud dengan ihsan. Berarti dia dalam hatinya tidak ada ihsan. Samalah dengan koruptor, sampai hati dia memakan harta orang miskin, raskin ditilep, uang bansos ditilep. Ini adalah bentuk kezaliman. Ittaquz zulmah fa inna dzulmah dzulumatun yaumal qiyamah. Jagalah kalian dari sifat zalim. Sesungguhnya kezaliman, membiarkan orang lain lapar sementara dia makan haknya orang lain. Sesungguhnya fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Gelap dia, tak menemukan cahaya di hari kiamat. Kita saja kalau gelap di rumah, mati lampu, panas gerah, pasti kita bosan. Inilah kenapa Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli. Jadi yang dimaksud dengan ihsan secara umum ar-rifqu war-rahmah, kelembutan dan kasih sayang. Lalu dijanjutkan oleh Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jika engkau membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Loh, kok bisa bunuh? Bunuh apa? Maksudnya membunuh hewan. Makanya ada hadis Nabi, uqtulul aswadaini. Bunuhlah hewan hitam yang dua. Fi sholat, di dalam sholat. Ketika engkau sholat, nampak dua hewan yang hitam ini, bunuhlah. Apa itu? Al-hayyata wal aqraba. Ular dan lipan, kalajengking, Scorpio, kaki seribu. Kalau dalam sholat Allahu Akbar misalkan ada kalajengking, bunuh, berarti boleh. Bunuh. Tapi bunuhlah dengan yang baik. Jangan pula ada lipan dibunuh, diambil kakinya dulu. Habis itu kaki kanan diambil semua, kaki kiri diambil semua, dicabut. Enggak dibunuh, disiksa hewan itu. Lalu kemudian ekornya juga dicabut. Silahkan kau kasih tahu sama temanmu, ganggu-ganggu orang sholat lagi. Seperti inilah nasibmu, katanya. Bilang sama si lipan. Akhirnya apa yang terjadi? Jangankan dia mau menjaga dirinya menghadapi alam, kaki tak ada, ekor tak ada, mau membunuh diri saja tak bisa hewan itu. Tersiksa hewan. Ini yang dimaksud fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jika engkau kemudian membunuh hewan karena mengganggu, bunuhlah dengan seketika, bunuhlah dengan baik dan menyiksa. Misalkan bapak ibu tidur, ada lalat, tiba sampai ke pelat. Dia udah pingsan ya. Setelah pingsan bukan dibunuh lagi, diambil sayapnya, sayap kanan, sayap kiri lalat, akhirnya dilempar. Gimana dia mau terbang lagi? Tersiksa dia. Bilang sama temanmu, kalau ganggu lagi rasain seperti ini. Ini namanya orang-orang yang jahat. Jadi jahat itu bukan kepada orang saja. Kalau membunuh orang beda lagi. Kan sudah ada hadis yang disampaikan. La yahillu damu mri'in illa bi ihda salasin.
tidak halal darah seorang muslim kecuali 3. As-sayyibus sani adalah orang yang sudah punya suami, punya istri masih selingkuh, selimut tetangga, dia berselingkuh, berzina, maka bunuh. Yang bunuh bukan kita, tapi hakim seperti di Mekah. Lalu kemudian an-nafsu bin nafsi, orang membunuh. Orang membunuh dengan dasar, tidak ada dasar dia membunuh hanya karena dendam, maka balasannya dia bunuh. Berarti kalau ditengok dari hukum Islam ini kan hebat. Karena penjara tidak menyelesaikan masalah. Yang terjadi penjara sesak. Akhirnya apa yang terjadi? Karena saking banyaknya orang yang ditindak pidana, sesak dia, berontak di penjara. Akhirnya ada yang bakar, akhirnya ada yang membunuh sipirnya. Berarti kalau ditengok Islam ini, kalau orang bunuh saja. Tega kali hukum Islam. Jangan nengok orang yang diberikan hukuman bunuh, tapi tengoklah korban. Misalkan ada orang yang perkosa anak di bawah umur. Jadi kalau kita rasakan seandainya anak itu adalah anak kita sendiri yang bunuh. Berarti dalam Islam ini sudah jelas, kalau ada orang yang membunuh seperti pembunuhan yang tak selesai-selesai, mau Komnas HAM, LPSK, bunuh saja sebenarnya, selesai. Jadi tak bikin masalah. Ini masih naik banding lagi dan segala macam. Jadi dalam Islam, jadi jangan dikira ekstrim. Kalau dikira ekstrim pembunuhan, Bapak Ibu pernah nengok ya bagaimana prosesi hukuman mati di Mekah itu. Saya belum nyampe ke Mekah. Insya Allah nanti kita tengok kalau sempat Kak Kiai. Jadi langsung dibunuh plus sekali, tus dari belakang, dari sini. Jadi membunuh, hukuman bunuh kepada manusia juga fa ahsinul qitlatah, harus membuat kebaikan dalam pembunuhan. Jangan pula nanti membunuh orang, hukuman itu kayak kita cincang daging sapi waktu kurban. Tersiksalah orang itu. Jadi pembunuhan yang dimaksud hadis ini adalah untuk hewan. Tapi kalau dalam manusia adalah hakim, adalah qadhi, adalah yang memang berhak, bukan kita sendiri. Makanya pembunuhan itu bunuhlah dengan baik. Baik itu kepada hewan, baik itu kepada manusia. Tapi bukan manusia yang dimaksud untuk kita bunuh, enggak. Maksudnya kepada hakim yang melakukan proses hukuman mati. Jadi sudah jelas, bahkan untuk ke hewan saja Rasulullah mengajarkan kita dengan baik. Jadi kalau ada orang dia sholatnya baik, puasanya baik, umroh berkali-kali, tapi sama hewan masih menyiksa, maka dia belum termasuk orang yang bisa memiliki ihsan. Berarti dia sudah melanggar hadis Nabi. Kalau orang melanggar hadis Nabi, berarti dia sudah tidak sempurna Islamnya, bisa sampai ke tingkatan murtad. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, fa idza qaltaltum fa asinul qitlata wa idza dabahtum fa asinud dibhata. Jika engkau menyembelih, lakukanlah sembelihan itu dengan baik. Seperti apa? Seperti bagaimana Rasulullah di Mekah itu kalau melakukan penyembelihan kurban, unta itu bukan seperti di sini kayak sapi. Di sini kan sapi diikat kaki depan, kaki belakang, ekor, kepala. Yang ngikat satu RT, bahkan satu RW. Gimana nggak tersiksa sapi? Sapi mati kadang bukan karena sembelih, stres. Kenapa? Satu RW untuk bisa menyembelih sapi. Di Mekah itu unta itu pakai kayak celurit panjang, dicantolin gitu aja, jadi diikat ke pohon. Saya tengok videonya, langsung mati. Karena mereka tahu sudah bacer, lauter, si penyembelih itu tahu ada dua aliran, dua saluran nafas dan saluran makan. Kalau dua-duanya ini putus, selesai. Tapi kalau satu aliran usus nafas atau saluran nafas ini saja, tapi saluran makan itu tak kena, itu lama matinya. Bisa saja lari itu sapi. Bahkan kalau sudah lari, yang disalahkan malah jin. Ini kayaknya perlu diruqyah Pak Ustadz sapinya. Padahal penyembelihannya kurang sempurna. Belum lagi orang kalau nyembelih diasahlah parang itu di depan kambing, depan sapi. Dulu kata nenek moyang kakak saya, jangan mengasah pisau di depan hewan penyembelihan. Saya kira itu metos. Rupanya ada hadis Nabi, aturidu antamitaha mautatin. Jadi Rasulullah melewat di satu perkampungan, ada orang mau nyembelih kambing, diasah parangnya di depan kambing. Ntar lagi aku bunuh ya. Gimana nggak stres hewannya itu? Ternyata ada hadisnya. Apa kata Rasulullah? Aturidu antamitaha mautatin. Hei, apakah engkau membuat hewan ini mati berkali-kali? Apa maknanya? Sebelum disembelih hewan itu sudah merasa mati. Nengok bagaimana mengkilatnya itu.
luar biasa. Makanya di Australia pernah di satu vlog saya baca di internet, artikel di online itu, orang Australia itu kecewa dengan orang Indonesia karena nengok penyembelihannya itu luar biasa. Kadang satu kampung katanya nengok menyiksa hewan. Di Australia, di Irlandia, di Switzerland, sapi-sapi itu ditangkar aja, digembalakan aja, habis itu tinggal sembelih. Kok bisa caranya? Tak usah diikat, karena mereka pakai apa namanya? Captive ball. Mereka pakai stunning. How to spell? STUNNING. Stunning tulisannya, bacanya stunning. Stunning itu artinya pemingsanan. Dibuat pingsan dulu hewan itu. Jadi sebelum disembelih sapi itu di stunning. Stunning itu dia captive ball. Dia macam tembak, tapi pelurunya itu tak keluar. Ditembakkan ke otaknya sapi. Plus. Jadi sapinya bikin bodoh. Pingsan dia. Tapi durasinya cuma 30 detik. Maka harus cepat disembelih. Ini jadi perdebatan dulu di MUI. Bagaimana proses penyembelihan sapi? Di stunning dulu. Dibikin pingsan dulu. Pertama ada yang tak boleh. Rupanya setelah diteliti, ternyata stunning itu ada skalanya. Skala paling tinggi adalah 7. Kalau lebih dari 7 membuat sapi mati karena beku darah di otak, membiru, mati dia. Jadi dia macam tekanan. Plus langsung pingsan. Kalau skalanya 7, jadi diukur dia. Ini sapi limusin atau sapi al-muhlisin. Kalau sapi al-muhlisin mungkin skala 6 atau skala 7. Sampai kelas 10 mati dia. Jadi kalau proses penyembelihannya gara-gara di stunning, maka haram. Karena bukan proses penyembelihan. Maka setelah di stunning 30 detik cepat disembelih. Kalau 30 detik tidak disembelih, bisa saja sapi tambah ngamuk. Karena otaknya udah berkecamuk, sudah diganggu stunning. Makanya itu proses stunning di Australia. Sampai sekarang, kalau di Irlandia, sapi itu dihimpit dengan dinding besi, baru diputer, dibikin pusing. Setelah teler baru sembelih. Tapi kan stylenya ini style agak menyiksa juga, bikin pusing juga. Yang bagus ini yang di Australia di Switzerland, jadi di stunning. Ada yang tanya, Pak Ustadz, kalau dipakai untuk suami gimana Pak Ustadz? Di stunning. Kenapa? Suami saya asik nak ngamuk terus Pak Ustadz, kayak banteng katanya di rumah. Sering pergi keluar, kata ibu-ibu itu. Jadi kalau stunning, makanya ditanya Pak Ustadz kemarin, Jeng, itu suamimu kok sudah ngasih terus? Kamu ikut sumba, ikut ini, dikasih ikut arisan. Iyalah aku pakai stunning kemarin, tapi skala 7 Jeng. Jangan sampai skala 8, mati suami kita. La ilaha illallah. Jadi akhirnya si ibu itu bilang, aku sekarang kemana-mana udah dikasih sama suami. Pak, Bang, aku mau pergi arisan dulu. Iya. Pel dulu lantai Bang. Iya. Kenapa Jeng? Pakai stunning gitu. Haram, tak boleh ibu. Jangan pula pakai stunning. Jadi dia membuat manusia bisa juga. Kalau nggak percaya Bapak belilah. Di Google itu ada tuh captive ball pistol stunning, ada itu. Mana tahu untuk hewan-hewan nanti di al-mulisin nggak mahal, paling sekitar 500.000. Jadi enak itu, tak perlu satu RT satu RW nanti kalau sembelih. Jadi apa maknanya? Sudah banyak cara di zaman teknologi ini mengamalkan hadis Nabi SAW. Wa idza dabahtum fa ahsinut dibat. Jika engkau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Dilanjutkan kalimatnya hadis oleh Rasulullah SAW. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Maka hendaklah kalian menajamkan syafratahu, pisaunya. Berarti sini sudah jelas bahwa sunnah dalam menyembelih hewan itu seperti kurban memakai pisau. Jadi kalau ada orang punya kuku tajam setajam pisau, tak boleh. Misalkan punya kuku besar ini tajam, tak percaya, disembelih pakai kuku, tak boleh, haram. Jadi yang sunnah dengan pisau, dengan parang besi. Atau misalkan ada tulang sapi, dia diasah sampai tajam, disembelih pakai tulang iga sapi misalkan, haram. Jadi syafrotun, pakai pisau. Atau pakai kayu jati, atau pakai kayu apa misalkan, yang tidak standar untuk menyembelih kambing, menyembelih sapi, maka haram. Maka dari sini sudah kita jelas, menyembelih kurban saja kita mesti ada etika, ada akhlak. Harus bisa menghadirkan kelembutan dan kasih sayang, jangan sembarangan. Maka terakhir disampaikan oleh Rasulullah, terakhir wal yuhiddahukum safratahu wal yurih dabihatahu, dan hendaklah engkau membuat senang kepada hewan penyembelihanmu.
Inilah hadis. Makna apa maknanya? Maknanya adalah kita jangan sampai merasa ketika kita membaca sesuatu hadis atau pelajaran di buku-buku bahwa Islam adalah agama yang ekstremis, bahwa Islam adalah agama yang radikal. Sampaikan ke orang, kalau ada orang mengatakan Islam itu adalah agama intoleran, mengajarkan pembunuhan, mengajarkan peperangan, kasih contoh hadis yang ke-17, bahwa ternyata Nabi mengajarkan tidak hanya dengan berkasih sayang kepada manusia, tapi berkasih sayang kepada hewan. Inilah hadis. Kalau ditanya, ada enggak hadis yang menjelaskan pri kebinatangan, berpri kekambingan, berpri kesapian? Ada hadisnya. Bahwa kita ada etika, ada akhlak diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana kita membunuh hewan, kalau itu mengganggu, bunuh dengan baik. Sama dengan kita punya tikus, punya perangkap, sudahlah ditangkap tikus itu malah dibakar. Kadang disiram pakai air panas, melejit-melejit tikus, apa enggak kasihan? Memang tikus ini adalah hewan yang mengganggu, tapi jangan dengan mematikan seperti itu. Ada cara lah. Gimana enaknya cara itu? Jangan dibakar. Dibakar itu kan sampai 5 menit kadang tak mati. Coba Bapak Ibu dibakar tangannya 5 menit, gimana rasanya? Jadi kalau mau membunuh, bunuhlah dengan baik. Itulah makna dari hadis ini. Substansinya apa? Jangan menganggap Islam itu adalah agama yang ekstrim. Bahkan Nabi ketika sudah menaklukkan Mekah tahun 8 Hijriah, menang Nabi, datang ke Mekah, apa kata Nabi? Orang-orang itu pada takut semuanya. Semua orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan antek-anteknya, innaka ahun karimun, Muhammad, engkau adalah saudaraku yang paling baik. Takut dibunuh. Apakah Nabi datang ke Mekah ketika menaklukkan Mekah dari Madinah tahun 8 Hijriah, membalas kekejaman, kedoliman, kejahatan mereka? Bagaimana Nabi selalu dilempar dengan batu? Bagaimana Nabi diembargo oleh saudara-saudaranya, tidak boleh mengirim makanan ke rumah Muhammad ketika sudah meninggal Abu Thalib? Nabi merasakan siksaan, ancaman, teror di mana-mana ketika di Mekah, ketika sudah meninggal Abu Thalib. Karena sudah, mereka dulu tidak langsung membunuh Nabi karena masih ada Abu Thalib, masih ada bapaknya Sayyidina Ali yang melindungi Nabi Muhammad. Ketika Abu Thalib sudah mati, semua ancaman teror. Bahkan Nabi itu disudutkan, kamu tinggal di sana Muhammad, jangan sampai lewat sini. Bahkan sama istri Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dikasih di mana Muhammad jalan, dikasih duri dan kaca-kaca di situ biar mati Muhammad ke masjid lewat sini, kasih duri. Makanya disebutkan wa imra'atuhu hammalatal hatab, istri Abu Lahab itu dikalungin rantai dari neraka, dicelupin ke neraka, setelah jadi tulang diangkat lagi jadi perempuan yang utuh, dimasukkan lagi. Itulah siksaan istri Abu Lahab. Apa kata Nabi SAW ketika berdiri memegang pedang? Jangan dianggap Nabi ketika memegang pedang tangan kanan, tangan kiri memegang Al-Quran. Hei kalian yang mau masuk Islam silahkan, tak mau masuk Islam saya bunuh. Tidak ada ajaran Nabi seperti itu. Bahkan Nabi ketika orang-orang Mekah lemah, apa kata Nabi? Hadza laisa yaumil malhamah. Hari ini bukan hari pembantaian, hari ini bukan hari balas dendam dariku dan serdaduku. Walakinna hada yaumul marhamah, tetapi hari ini adalah hari yang berkasih sayang. Wa antumut tulaqa, silahkan kalian sebebas-bebasnya pergi, silahkan. Aku tidak mau membalas kejahatan kalian ketika kalian sudah mengancamku, membunuhku dan bahkan mengusirku dari Mekah. Nabi tidak membalas. Karena dengan kelembutan dan kasih sayang itu, maka turunlah ayat dan orang-orang berbondong, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam, ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ternyata Nabi Muhammad tidak berbalas dendam, tidak datang dengan kekerasan. Jadi orang masuk ke Mekah karena kelembutan dan kasih sayang yang diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di buku bestseller Karin Armstrong, dia membuat buku The Story of God, cerita sejarah bagaimana adanya Tuhan. Dia juga menulis buku The History of Muhammad Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Peace be upon him. Dia bercerita bagaimana keagungan akhlak Nabi Muhammad. Dia bercerita bagaimana Nabi Muhammad memberikan kasih sayang tanpa ada batasan, tanpa tebang pilih. Semua orang diberikan kasih sayang oleh Muhammad. Orang kafir saja, Karin Armstrong saja sudah membuat pengakuan bahwa Muhammadlah
yang Nabi bisa menjadi Nabi yang paling toleransi di dunia, tapi sayang dia tidak masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad jangan dikira ajaran ekstrim. Makanya kita harus patahkan dengan hadis ini. Sama manusia saja, apalagi sama manusia, sama hewan saja kita disuruh untuk berkasih sayang. Itulah kenapa agama kita dinamakan Islam, bukan Muhammadinism, bukan ajaran Muhammad. Nama agama kita adalah Islam. Islam memberi keselamatan. Kalau ada orang hari ini dia masih belum bisa berkasih sayang, apa contoh kasih sayang? Masih bermusuhan, masih tidak menjaga lidahnya, masih menggunjing, menyakiti, memfitnah, menzalimi, maka sesungguhnya dia bukan muslim yang seutuhnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat lisannya dan tangannya dari orang lain. Selamat tangannya, tidak mencaci maki, tidak komen-komen di media sosial menjelek-jelekkan orang. Sekarang kan ada istilah komen netizen lebih kejam daripada komennya Ibu Tiri katanya. Dari saking sakitnya, bagaimana netizen kalau sudah komen di media sosial, nyelekit. Bahkan kemarin orang tuanya si Fujian nangis dia karena dibilang tak terima si Fujian. Bapak Ibu mungkin tak tahu, kalau saya update terus karena punya siswa. Si mertuanya Vanessa Angel, dia nangis, seorang ibu nangis karena dicaci maki. Ya luar biasa sekarang. Orang banyak tersulut berantem hanya karena komen netizen. Jadi kalau ada orang tidak selamat lisannya, masih mencaci maki, masih sumpah serapah, masih memfitnah, masih mencemarkan nama baik, lalu tangannya juga tidak selamat, maka dia sebenarnya diragukan keislamannya. Maka mudah-mudahan dengan hadis ini kita selalu berkasih sayang, punya kelembutan, tidak hanya kepada orang yang lebih tua, kepada anak yang lebih muda, kita juga bisa berkasih sayang, apalagi kepada hewan di sekitar. Hadis ini mudah-mudahan kita bisa amalkan, karena dengan hadis ini kita bisa amalkan, kita tahu Islam seutuhnya, kita menjadi muslim seutuhnya. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadi amal baik, kita menjadi selalu satu motivasi ke kita untuk selalu bisa istiqomah dan beribadah, selalu menjadi orang yang lemah lembut dan berkasih sayang seperti Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli ala dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata salah tidak berkenan, itu datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Demikian, hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.